Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sallallahu alaihi wasallam fi hadis syarif an Muaz ba'athani Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal innaka ta'ti qauman min ahlil kitab wad'uuhum ila la ilaha illallah wa Allah fa inhum ata'u lidzalika anna Allah qad fi kulli yawmin wa fa inhum ata'u lidzalika fa'allimhum anna Allah qad iftarada alaihim sadaqatan zu min aghniyaihim faturaddu ala fuqara fa in dalik wa ima amwalihim wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallah muttafaqun alaih. Segenap puji beserta syukur kita Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kalian kaum muslimin, guru-guru kami, bapa-bapa dan ibu-ibu sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah. Mari senantiasa kita sembari kita duduk sejenak untuk beriktikaf, sembari juga kita ingin untuk mengulang peringatan-peringatan yang ditinggalkan oleh Rasul kita, di mana dalam sebuah hadis yang bersumber daripada Muaz bin Jabal, beliau pada tahun akhir 9 setelah Hijriyah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di orang yang memberikan seruan dakwah kepada masyarakat yang ada di Yaman. Maka Rasul berpesan kepada Muaz dalam menyampaikan dan menyadarkan masyarakat Yaman, umumnya masyarakat yang ada di Makkah. Masyarakat Yaman adalah masyarakat ahli kitab yang terdiri daripada Nasrani dan Yahudi. Sedangkan masyarakat Arab dominannya adalah orang jahiliyah penyembah berhala yang tidak didasarkan kepada amalan, kepada dasar daripada kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Pesan Rasul kepada Muaz bin Jabal, yang menurut riwayat Muaz bin Jabal itu setelah diutus oleh Rasul sebagai wazir atau kepala ataupun pemerintah, pimpinan pemerintah di Yaman, ia tak dipindah-pindah di situ sampai dengan masa Khalifah Umar ibn Khattab. Saat Umar ibn Khattab menjadi khalifah, Mu'ad saat itu dipindah tugaskan menjadi gubernur di Syam. Dan ia sampai dengan
wafat di Syam karena terkena dengan penyakit taun yang menimpanya pada saat itu yang di daerah Ambawa. Itulah Muaz, dua tempat ia menjadi sebagai utusan. Pesan Rasulullah kepada Muaz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Muaz, kamu akan menghadapi masyarakat yang ada di Yaman itu terdiri daripada ahli kitab. Maka yang pertama kamu nasihat, penjelasan dan dakwah kepada mereka, ajaklah mereka untuk mau bersaksi bahawa tiada Tuhan kecuali Allah, dan mereka untuk mau mengakui anni Rasulullah, ini adalah Rasul Allah. Yang pertama yang harus kamu sampaikan kepada mereka, fa in hum ata'u bizalik, andai kata mereka semuanya sudah tunduk mengakui dan taat terhadap ajakan yang pertama, maka pada mereka a'limhum, beritahukan kepada mereka, annallaha qad iftaradha fi kulli yaum wa lailah. Untuk mereka Allah telah fardukan untuk melaksanakan malam 5 waktu. Setelah itu, kalau mereka mengakui dan taat, tunduk, patuh dengan ajakan fa'alimhu, maka ajak mereka itu bahawa, beritahukan kepada mereka bahawa Allah telah memfardu untuk mengeluarkan sedekah alias zakat. Yang zakat itu diambil daripada yang kaya-kaya di antara mereka, serahkan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka. Fa inhum ata'u, kalau mereka sudah percaya, taat dan tunduk atas ajakan yang ketiga itu, fa iyyaka wa kara, hendaklah kamu ya dan hati-hati terhadap harta mereka. Bila masyarakat Yaman, pesan Rasul kepada Muaz, sudah mengakui bahawa Allah adalah sebagai Tuhan yang Maha Esa, mereka mengakui Rasul sebagai utusan Allah, mereka mengakui tiap hari ada kewajiban salat 5 waktu, mereka juga mengakui dan taat tunduk patuh bahawa pada harta orang kaya ada kewajiban untuk dijemput Umar, untuk dijemput wahai Muaz dari harta orang-orang yang kaya dengan kadar tertentu dan serahkan kepada fakir miskin. Kalau 3 perkara ini sudah dilakukan oleh mereka, hati-hati kamu dan muliakan, jaga harta mereka. Sallallahu al-mazlum, takutlah kepada Allah dari doa-doa orang yang dizalimi. Innahu laisa bainaha wa bainallahu hijab. Bahwa hubungan doa orang yang dizalimi, yang terzalimi, tidak ada perantara, tidak ada penghalang antara doa mereka
dengan Allah untuk diterima. Walau kana fasiqan. Walaupun mereka yang dizalimi itu adalah orang fasik. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Itu yang diingatkan oleh Rasulullah kepada Muaz. Mengapa indikasi menzalimi orang lain paling besar orientasinya pada harta milik orang lain? Zalim itu sudah pernah kita jelaskan. Para ulama mendefinisikan at-tasarrufu fi haqqi ghairihi bila haqqi. Menggunakan, melakukan, mengambil, memperjualbelikan atau memanfaatkan milik hak orang lain yang ia tidak punya hak untuk dia kuasai pada tempat itu. Itulah perbuatan zalim. Atau melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah terhadap kewenangan dan hak hamba yang punya kewenangan dalam material. Makanya kekhawatiran Rasul kepada Muaz yang yaka wa karaimu abatilah, dan kamu harus menghormati kemuliaan harta mereka itu. Karena doa ada hijab antara mereka yang berdoa dengan Allah untuk diijabahkannya. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil nasihat dalam hadis Mu'adz ini. Yang pertama, orang akan setia dengan tuntunan Rasul, maka sebagai seorang Muslim yang paling penting dulu adalah kekuatan akidah, bukan amalan hati. Ini daripada Allah kuasa. Tidak ada Tuhan kecuali Allah saja, dan mengakui Muhammad adalah Rasul Allah. Ini keyakinan ini bukan di mulut, karena menyangkut dengan antasyhada alla ilaha illallah sebagai jelmaan daripada keyakinan hati. Kalau dia mengucap bahwa dia yakini tapi dengan mulut, tapi berbeda dengan keyakinan dalam hatinya, dan itu adalah Muslim yang Allah tahu ia sifat kemunafikan di dalam jiwanya. Bagi mereka yang bersifat kemunafikan, maka juga pemahaman yang kedua yang diminta juga itu berat dilakukan, yang menyangkut dengan amaliyah, berkomunikasi dan berinteraksi mengingat Allah dalam kewajiban salat sehari semalam 5 waktu. Yang di dalam salat itu tidak hanya zahirnya saja, tetapi juga adalah bisa karena komunikasi dengan Allah. Salat sebagai mengingat Allah, apa yang ketetapan Allah, apa yang Allah larang, apa yang Allah anjurkan, apa yang Allah berikan, apa yang akan Allah, dia yakini dengan seyakin-yakinnya, karena dia dalam salat itu bersumpah setiap saat. Mereka itulah yang sesuai amalan dan punya hikmah dalam hati. Disebut hikmah besar dalam salat itu, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Mereka tidak pernah untuk doyan dengan kemukaran, mereka tidak mau untuk melakukan perbuatan keji, dan mereka akan menghindar daripadanya. Kemudian kalau ini yakin, barulah merasa bahwa betapa itu adalah bersih dengan harta yang suci. Bila Allah anugerah lebih,
Ingat, di situ ada kewajiban untuk menyerahkan kepada penguasa. Tentu dengan takaran tertentu dalam bantah hisab. Dan itu adalah diserahkan kepada fakir miskin. Bila kita lihat dari anjuran Rasul, jangan ditunggu datang. Deteksi tidak didasarkan orang, tapi punya data yang bisa ditetapkan bahwa dia itu kaya. Kalau dia kaya, punya kewajiban. Kalau tidak dikasih, alasannya apa? Ya, nak kikir atau tidak. Ya, dari situlah menunjukkan bahwa antara dua yang di belakang menunjuki tentang yang ketiga itu dengan penuh kesadaran. Berkaitan dengan ambil harta itu, betapa tegasnya Abu Bakar setelah Rasul wafat. Dan yang ingkar terhadap zakat, ia itu punya. Dan terjadilah perang Yamamah yang begitu besar dan banyak untuk, karena itu adalah memerangi pada orang murtad yang mereka itu tidak mau mengakui kewajiban zakat. Berkaitan dengan anak, apakah wajib zakat? Hadis, karena perkembangan orang kaya zaman ke zaman terus berputar. Kalau pada masa Imam Mazhab, orang yang punya penghasilan di sawahnya tanpa diairi airnya, tapi mengharap Allah, sekali panen punya jumlah hasilnya 5 ton, maka atau 5 gun dianggap sudah kaya dalam fatwa-fatwa. Maka dia wajib mengeluarkan 10% darinya untuk kepentingan fakir dan miskin. Yang semuanya butuh perhatian. Tentunya sampai dengan hari ini, kekayaan bukan orang yang pergi ke sawah dengan 2 mah tanah. Sekali panen dapat 5 gunca. Lebih kaya dan secara kasat mata. Siapa kaya? Kalau tidak ada ketetapan, dia mengatakan dirinya kaya. Tanpa otoritas untuk biar, maka kaya waturadu ila ikan kadar dan ukuran yang telah Allah tetapkan. Proses ini sebenarnya Lok Semawe adalah daerah yang paling banyak disebut dengan orang kaya. Tapi orang kaya disebut oleh uruf menyebut kaya. Bahkan susah kita katakan bahawa orang pergi ke sawah dapat 5 gunca sekali panen itu kaya. Anto getangan burak iganya. Menyo Honda kamati BL kali 10 ton kau ikut kerja. Tapi menyotok 5 ton dengan penuh kesadaran dia. Itu 5 nalih. Tapi digetanyo yang na motor 88 boh siapa? Rumah yang naik Banda Aceh, rumah di Medan, rumah di Jakarta, rumah. Tapi kadang-kadang tak mengakui dirinya itu dah kaya. Maka dia tidak merasakan bahawa kewajiban. Kalau demikian jangan tunggu pemerintah. Ajaran perintah Rasul. Ambil dari yang kaya dan itu kumpul dengan jujur. Bawa kepada fakir dan miskin. Maka dalam pengambilan itu jangan terjadinya kezaliman. Yang zakat saja kewajiban yang Allah wajibkan
tidak boleh terjadi kezaliman. Harta mereka lindungi. Hak jangan pernah diambil. Kalau itu hak mereka, jangan diambil. Kita tidak punya hak untuk mengambilnya. Itu adalah disebut dan zalim itu doa mereka Allah terima. Kalau mereka betul-betul bermunajah kepada Allah, maka Rasul mengingatkan, hai Mu'ad, bertemakut ke daripada doa orang yang dizalimi. Tidak punya hak kita, termasuk pada masalah warisan. Menzalimi hak adik, hak abang, hak anak yatim, hak paman, hak orang tua, itu adalah kalau mereka memohon pada Allah bahwa tidak ada hijab untuk Allah terima. Tapi mereka lebih bagus menerima kezaliman daripada ia mencelakakan dari abad. Tentu rida dengan apa yang dilakukan. Dalam konteks ini, kita lihat hadis yang lain. Betapa menyangkut dengan sensitifnya menggunakan daripada di luar batas kewenangan yang di mana hadis selanjutnya. Rasul ingatkan kita yang bersumber daripada radhiyallahu an, kata Rasul, ia menceritakan oleh Humaid Abdur Rahim, ia berkata wasallam memberikan tugas menerima sebagai seorang tenaga kerja oleh Rasulullah kepada seorang laki-laki yang ada ia daripada Ibnu Lutayb. Tugasnya ngambil zakat. Kita sekarang enggak ada budaya jemput zakat, tunggu dibawa aja. Pada Rasul memerintahkan dan mengeskakan, walaupun enggak ada surat, dengan lisan, seorang laki-laki diperintahkan untuk jemput sedekah atau zakat. Namun laki-laki tersebut mamma qadima qal hadza lakum wa hadza li uhdiyali. Laki-laki tersebut setelah ia menjalankan tugasnya, dibawalah hasil daripada apa yang dikumpulkan kepada masyarakat daripada zakat. Ada yang berikan kambing, dibawa kambing. Ada yang kasih unta, dibawa unta. Apa sesuai menurut kadar ukuran nisab zakat. Kalau kambing 40 ekor, lembu 30 ekor, kalau unta dan seterusnya dan seterusnya. Dan juga orang yang dagang tentu zakatnya adalah zakat emas. Dan yang punya emas, yang punya daripada perdagangan zakat dagang dan segala macam. Pada Rasul, oleh petugas yang telah Rasul tetapkan untuk melaksanakan penumpukan zakat, ia mengatakan, ini yang saya kumpulkan untuk Tuhan ya Rasulullah. Ia dan sebahagian ini yang dihadiahkan oleh orang-orang ternak, diberi hadiah untuk saya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam milur
Hudiyatun uhdiyah yang sudah saya berikan kepercayaan dan punya ongkos ujrah yang ada pada sebagai pekerja pada zakat itu hasil kerjanya ia pulang dan ia bertemu, ia berkata, ya Rasulullah, ini dihadiahkan kepadaku. Afala jalasa fi atiyah. Saya sampaikan kepadanya itu untukmu. Mengapa dia dengan duduk di rumah bapaknya atau di rumah ibunya? Apakah mereka bekerja? Bawa enggak zakat untuk dia? Kemudian andai kata ia benar hadiah ini diberikan sebagai hadiah dan inti dari hadiah bukan karena kedudukan jabatan dan karena ingin untuk melakukan sesuatu, kata Rasul, demi Allah, demi Allah, diambil seseorang di antara kamu sesuatu itu kecuali nanti itu nanti ada milu mengenal antara kalian yang saat bertemu Allah dengan suara onta dan kamu meringgi dan itu beban yang akan kamu bawa. Menyota bawa unta damai, maka tabawa unta beban untuk orang akhirat. Menyota cok tabawa miliar beban. Menyota cok tanah gok 30 hektar bubar. Beban itu di hari kiamat, kata Rasul. Petan tak cok bighairi hak. Idu yaumal qiyamah. Fala a'rif. Allah yahmilu ba'iran atau dia membawa di pundaknya lembu yang ia sendiri juga suaranya seperti suara lembu. Perkambing yang ia mengembek seperti suara kambing. Itu yang diingatkan oleh Rasul. So yang me kameng nentuk lagi hi kameng dan berat kameng 20 buah kameng kaki berat 20 buah kameng ada ruang. Demajino kehana yang me lima motor me. Maka motor dulu, mobil. Tanah, kalau tanah itu satu jengkal saja sampai 7 lapis bawa sebagai beban di akhirat nanti. Kalau yang menyangkut dengan zakat hari ini ambil nilai berapa yang tidak punya hak untuk diambil, maka ia bertemu dengan Allah dengan membawa itu sebagai dosa. Rasul menutup, "Tsumma rafa'a yadayhi hatta ibtihi faqala." Kemudian Rasul setelah menyampaikan itu, siapa di antara kamu nanti aku tak pernah mengenalmu yang kamu ambil seekor unta yang sifatnya itu bukan hakmu, lembu kamu bawa, kambing maka juga kamu sampai mengembek dengan suara kambing. Habis itu Rasul mengangkat dua tangannya, mengangkat dua tangan sampai nampak putih ketiaknya.
Rasul menggunakan baju jubah. Baju jubah ini besar. Sampai di saat dia angkat tangan begini, nampak di ketiaknya. Lantas Rasul, hal balagtu salah samarrah. Rasul mengatakan, hal balagtu, Allahumma hal balagtu. Allah. Dia ulang-ulang dari Rasul. Benarkah aku telah menyampaikan? Nyo kalau aku pegah, ya Allah, kalau aku pegah Pak Umar. Nah, supaya baik nak kejadian yang lainnya. Kemudian hadis ini Bukhari Muslim muttafaq alaih. Nah, apa Ibu sidang apa negatifnya sampai Rasul dengan nada bahwa kalau itu kamu anggap diberi hadiah oleh pemilik lembu, pemilik unta, pemilik kambing, hadiah untukmu. Saat kamu bertugas untuk menjemput dan mengambil zakat. Mengapa Rasul tidak mau dan tidak boleh menerima hadiah dalam tugas untuk mengambil zakat? Zakat saja. Maka ini akan besar sekali indikasi pengaruh dan bisa untuk membawa kepada petugas itu tidak menjalankan kualitas daripada zakat seperti ada indikasi nanti karena wang ini mudah untuk dilupakan kepada pesan Rasul. Han murni lagi. Nah, kambing 80 boh, kajut abah 80 Pak Rasul. Mungkin ke situ. Atau ambil yang paling jelek, yang bagus-bagus tinggal. Itu akan mempengaruhi petugas yang jujurnya seperti yang telah ditetapkan dalam dan dalam ketentuan kriteria yang sah diambil zakatnya. Kalau 30 ekor itu adalah bintu makhad. Kalau bintu makhad itu adalah seekor anak dia dilah oleh ibunya. Icok yang bunduk, icok yang pijut dan segala macam. Tuannya. Sehingga akan terjadi mengurangi daripada kualitas syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam ambil zakat. Maka ini dimarahi oleh Rasul. Para ulama, ini bagian daripada umal hadiah karena sebuah usaha yang dilakukan oleh pejabat. Maka dalam konteks ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, apa saja hadiah yang bersifat mempengaruhi daripada syarat dan kriteria daripada yang harus didapatkan, itu adalah bagian daripada penyimpangan seperti Rasul. Ini misalnya saya katakan, kalau kita ingin adanya wakil rakyat, tentuan dalam orang yang bertakwa, yang punya ilmu, punya kemampuan dan punya kesanggupan macam-macam. Bukan kemampuan untuk ada. Itu yang dimintakan menganalisa. Abu Musa al-Asy'ari, Abu Hasan al-Asy'ari memberi jawaban kepada Umar bin Abdul Aziz. Di mana Umar bertanya, Abu Hasan, apa saja sih ya ataupun syarat-syarat jadi termasuk yang mewakili menjalankan fungsinya?
Apa jawab Abu Hasan? Pemimpin itu adalah fungsinya meluruskan yang bengkok, bukan membengkokkan yang telah lurus. Yang kedua, mencerdaskan yang bodoh, bukan membodoh-bodohi yang sudah bodoh. Yang selanjutnya dia katakan, ia adalah penghubung antara Allah dengan hambanya. Ia adalah pelindung bagi rakyat, mengawasi terhadap yang kuat, melindungi terhadap yang lemah. Itu jawaban Abu Hasan kepada Umar bin Abdul Aziz saat dia tanya. Lindungi yang lemah dan awasi yang kuat. Baik kuatnya tenaga apa saja. Maka dalam konteks ini, fungsi daripada orang yang harus duduk yang kuat itu, andai kata dijadikan itu dengan hanya membayar sedikit, mendukung agar kita, maka kepentingan itu, hadiah yang diberikan itu, kalau tujuannya bukan kepada orientasi itu, maka itu termasuk hadiatul umal, dan itu hukumnya haram, dan itu bagian daripada riswah, dan itu perbuatan zalim. Oleh karena demikian, dalam konteks syariat, money politik merupakan perbuatan yang terkutuk, dan itu akan menghilangkan dan merusak daripada misi. Sehingga siapa yang kamu pilih? Siapa yang banyak bayar duit? Kepentingan kelompok, kepentingan lembaga, itu yang lebih diutamakan. Orangnya tak tahu apa-apa pun tak apa-apa. Yang penting mau. Itu adalah politik hanya untuk kepentingan. Mempengaruhi. Oleh karena demikian, sistem memberikan hadiah untuk agar mempengaruhi jiwa orang memilihnya, bagian daripada perbuatan curang, dan itu disebut dengan money politik. Oleh karena demikian, sama seperti apa yang diingatkan oleh Rasul kepada Lutaibah, kepada seorang laki-laki yang dituntut, yang diberikan kepercayaan untuk menyebut zakat. Jangan ambil itu. Karena dengan mengambil hadiah itu, mempengaruhi jiwamu untuk tidak berorientasi kepada kualitas dan syarat-syarat sebagai zakat yang harus diambil, dijemput pada orang-orang kaya. Ya, dalam konteks itu, dalam konteks apapun. Seorang guru berikan SPPD. Ya. Lantas sampai tidak sudah di mengapa harus tidak ada di dalam? Ini adalah bagian daripada apa yang ingatkan oleh Rasul. Untung kita enggak berani mengatakan, coba kamu tidak bersupervisi ke sana, tidak mengunjungi ke sana, kamu pulang ke rumah bapak dan mamakmu. Menyalah bahasa Aceh lebih halulau. Acik kawa bak rumah mak ayah kapre di nayan tak tanya. Menan dalam bahasa katanya, menyanyi kepada Rasul, mengapa kamu tidak pulang ke rumah bapak dan ibumu? Dan kamu tunggu di sana. Ada enggak dia bawa daripada wang kelebihan itu? Atau ada enggak yang ngantar hadiah itu untukmu? Maka dikatakan bahwa, ingat, menunjukkan ucapan Rasul itu marah, dan Rasul mengadu dan menyampaikan kepada publik, agar publik tahu bahwa ia telah melakukan curang. Kembalikan semuanya, bukan kepada Rasul. Apa yang diberikan itu kamu bawa pulang, kembalikan kepada yang punya. Jangan kamu bawa pulang hadiah itu. Itu hadiah adalah tidak halal, dan perbuatan yang kamu lakukan itu salah dan bagian daripada perbuatan zalim. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ya. Sebenarnya jelang untuk masuk,
Dan itulah dua hadis Rasulullah dan masih banyak hadis-hadis yang lain. Ini saya sambung dari hadis berkaitan dengan perbuatan zalim yang pernah kita baca 3 hadis sebelumnya dulu. Ini saya sambung lagi supaya kita jangan terjebak kepada perbuatan zalim. Itu adalah termasuk bahagian dosa. Mudah-mudahan kita dihindari. Jangan kita ambil karena itu tidak halal. Maka oleh karena demikian berorientasilah kepada kualitas ada. Kalau dengan sebab pengaruh pemberian itu mengurangi kualitas dan kriteria yang ada, maka akan rusaklah daripada dan kebersihan daripada petugas-petugas yang ada. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Nasrullahi wa fathul qarib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.